Awal mula penyebutan kata haleluya. Sebutan haleluya seringkali disebutkan pada setiap akhiran dari satu pujian atau sebutan setelah selesai berdoa pada hampir setiap doa orang-orang Kristen. Tetapi apakah setiap orang yang menyerukan kata haleluya ini mengerti dengan apa yang diucapkan itu? Mari kita pelajari dari mana kata haleluya itu berasal dan kepada siapa kata haleluya itu disampaikan. Kata haleluya bersumber dari bahasa Ibrani yang berarti, terpujilah Yahweh. Kata haleluya ini juga terdiri dari dua suku kata yaitu halel dan yah. Halel sendiri adalah bahasa Ibrani yang artinya memuji. Halel ini juga adalah suatu kelompok pujian atau mazmur, seperti Mazmur 113 ayat 1-9 dan Mazmur 118 ayat 1-29 yang dinyanyikan pada kesempatan-kesempatan luar biasa untuk memuji Yahweh. Seperti pada saat menyembelih domba-domba Paskah di Kenisah pada tanggal 14 Nisan. Juga di dalam perjamuan Paskah pada petang hari di hari yang sama, kemudian pada hari Paskah 15 Nisan. Pada pesta Pondok Daun dan pada pesta Pentahbisan Kenisah. Pujian itu dibuat meriah luar biasa pada pesta Pondok Daun. Umat Israel pada saat itu menyerukan hosana seperti pada Mazmur 118 ayat 24-27 sambil melambai-lambaikan tangkai atau ranting berdaun. Jadi kata haleluya adalah juga kebiasaan umat Yahudi memuji Yahweh dalam setiap upacara-upacara atau tradisi keagamaan Yahudi. Di dalam Alkitab kata haleluya 27 kali diucapkan, 24 kali di dalam kitab Mazmur, dan 3 kali di dalam kitab Wahyu. Hanya di dua kitab ini saja kata haleluya ditemukan. Dari zaman ditulisnya kitab Kejadian sampai pada zaman kitab nabi-nabi dituliskan, kata haleluya itu tidak pernah ditulis atau disebut. Silakan, coba cari di kitab Kejadian sampai Ayub kemudian dari kitab Amsal sampai ke kitab Maleaki, adakah kata haleluya itu ditemukan? Kata haleluya di dalam kitab Mazmur mulai dari pasal yang pertama hingga pasal ke-103 tidak ditemukan. Kata haleluya ini mulai ditemukan dalam kitab Mazmur mulai pasal 104 sampai Mazmur 150, dan setelah kitab Mazmur itu, kata haleluya itu tidak ditemukan lagi hingga sampai pada kitab Maleaki. Begitu juga di dalam kitab Perjanjian Baru. Kata haleluya ini dalam kitab Perjanjian Baru, hanya ditemukan dalam kitab Wahyu, pada pasalnya yang ke-19 dan di ayat 3, 4 dan 6 saja, selain 3 ayat di dalam kitab Wahyu ini, kata haleluya tidak ditemukan lagi di sepanjang kitab Perjanjian Baru. Di zaman Perjanjian Baru pun, Yesus dan murid-muridnya juga tidak pernah menyebutkan kata haleluya ini. Sampai di kitab Wahyu barulah kata haleluya ini disebut 3 kali oleh pewahyu. Artinya, dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, hanya 2 kitab saja yang ada penyebutan kata haleluya, yaitu di dalam kitab Mazmur dan kitab Wahyu. Selain Raja Daud, siapa-siapa saja yang menuliskan pujian Mazmur hingga terselipnya kata haleluya. Selain Raja Daud, ada beberapa tokoh lain yang juga menuliskan Mazmur di dalam kitab Mazmur. Berikut ini ada beberapa nama penting dan jumlah Mazmur yang dikaitkan dengan penulisnya. 1. Asaf, seorang pemimpin paduan suara di zaman Daud. Ia menulis 12 Mazmur, Mazmur 50 dan 73-83. 2. Anak-anak Korah, kelompok pemusik dan penyanyi di Bait Suci. Mereka menulis 11 Mazmur, Mazmur 42, 44-49, 84-85, 87-88. 3. Salomo, putra Daud. Ia menulis 2 Mazmur, Mazmur 72 dan 127. 4. Musa, Nabi besar Israel. Ia diyakini menulis 1 Mazmur, yaitu Mazmur 90, yang merupakan salah satu Mazmur tertua. 5. Heman orang Ezrahi, ia menulis Mazmur 88 bersama dengan anak-anak Korah. 6. Etan orang Ezrahi, ia menulis Mazmur 89. 7. Selain 6 nama penulis Mazmur tersebut, ada juga sekitar 50 Mazmur yang tidak mencantumkan nama penulisnya, sehingga mereka dianggap penulis Mazmur anonim. Hal ini menunjukkan bahwa kitab Mazmur adalah koleksi pujian dan doa yang disusun oleh berbagai orang selama periode waktu yang sangat panjang dalam sejarah Israel. Mazmur pasal berapa saja yang ditulis oleh Raja Daud? Raja Daud adalah penulis utama dari kitab Mazmur.
Ia dikaitkan dengan penulisan 73 Mazmur secara langsung, meskipun banyak teolog percaya ia juga menulis beberapa Mazmur anonim lainnya. Secara umum, Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud tersebar di berbagai pasal, namun sebagian besar terkonsentrasi di bagian awal kitab Mazmur. Berikut adalah daftar pasal-pasal yang secara khusus disebutkan ditulis oleh Daud, berdasarkan catatan di dalam Alkitab terjemahan modern sering mencantumkan nama penulis di awal Mazmur. 1. Jilid 1, Mazmur 1-41, sebagian besar Mazmur dalam jilid ini, kecuali Mazmur 1, 2, 10, dan 33, ditulis oleh Daud. Contohnya adalah Mazmur 3-9, lalu 11-41. 2. Jilid 2, Mazmur 42-72, Mazmur 51-65, 68-70. 3. Jilid 3, Mazmur 73-89, Mazmur 86. 4. Jilid 4, Mazmur 90-106, Mazmur 101, 103. 5. Jilid 5, Mazmur 107-150, Mazmur 108, 109, 110, 122, 124, 131, 133, 138-145. Mazmur-Mazmur Daud sangat bervariasi isinya, mencerminkan berbagai pengalaman hidupnya, mulai dari pujian, ratapan, pengakuan dosa seperti Mazmur 51 hingga permohonan pertolongan saat dikejar oleh musuh. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, adalah salah satu karyanya yang paling terkenal dan dicintai. Lalu Mazmur pasal berapa saja yang disebut Mazmur anonim? Secara tradisional, ada 48 Mazmur dalam kitab Mazmur yang tidak mencantumkan nama penulis di dalam judulnya, dan oleh karena itu sering disebut sebagai Mazmur anonim. Berikut adalah daftar pasal-pasal tersebut. Jilid 1, Mazmur 1, 2, 10, 33. Jilid 2, Mazmur 43, 66, 67, 71. Jilid 3, Mazmur 91-99. Jilid 4, Mazmur 104-107. Jilid 5, Mazmur 111-123, lalu 125-131, kemudian 137, dan terakhir 146-150. Meskipun Mazmur-Mazmur ini tidak memiliki nama penulis, mereka tetap dianggap sebagai bagian penting dari kitab Mazmur dan sebagian besar diyakini telah dikumpulkan dari berbagai sumber atau penulis, terutama setelah periode pembuangan Israel. Siapa penulis kitab Mazmur pasal 104-106, lalu 111-117, 135, lalu pasal 146-150 di dalam kitab Mazmur Perjanjian Lama, yang juga di bagian Mazmur ini ada kata haleluya. Beberapa Mazmur yang disebutkan termasuk dalam kategori anonim atau tidak secara spesifik mencantumkan nama penulis di dalam judulnya. Namun, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan berdasarkan isi dan struktur Mazmur tersebut. Mazmur 104, 105, 106. Mazmur-mazmur ini sering dikelompokkan bersama dalam tradisi Yahudi sebagai bagian dari pujian yang disebut haleluya. Meskipun tidak ada nama penulis yang dicantumkan, isi dari Mazmur ini sangat fokus pada sejarah Israel, perbuatan ajaib Yahweh, dan perjanjiannya, sehingga kemungkinan besar ditulis oleh seorang penyair Israel pada masa pasca pembuangan. Mazmur 111-117, dan 135, juga 146-150, sebagian besar Mazmur ini juga tidak memiliki nama penulis. Mereka sering disebut sebagai Halel atau pujian, terutama Mazmur 113-118 yang dinyanyikan saat perayaan Paskah. Mazmur-mazmur ini dikenal sebagai mazmur pujian yang berulang kali menggunakan seruan haleluya di awal dan atau di akhir ayat. Secara ringkas, untuk mazmur-mazmur yang disebutkan, penulisnya sebagian besar tidak diketahui atau anonim. Mereka adalah bagian dari koleksi mazmur yang disusun dan digunakan dalam ibadah di Bait Suci Yahweh, kemungkinan besar setelah masa pembuangan Israel. Isinya berfokus pada pujian yang mengagungkan kebesaran Yahweh, perbuatannya dalam sejarah, dan kekuasaannya atas seluruh umat Yahweh.
Banyak dari mazmur ini digunakan sebagai bagian dari liturgi atau perayaan penting dalam tradisi Yahudi. Dengan mengenal sejarah penulisan mazmur ini, kita jadi mengerti bahwa tidak semua mazmur ditulis oleh satu orang seperti Daud, melainkan merupakan kumpulan karya dari berbagai penulis dan periode waktu yang berbeda, yang kemudian disatukan menjadi kitab mazmur seperti yang kita kenal sekarang. Demikianlah ulasan secara singkat sejarah penulisan kitab mazmur dan bagian mazmur yang tercatat ada ucapan kata haleluya, yang perlu diwaspadai. Lalu, mengapa kata haleluya ini jadi satu kata yang seolah-olah penting sekali untuk diucapkan dalam kekristenan, baik itu dalam setiap kebaktian atau persekutuan Kristiani, atau dalam seruan saat memuji Tuhan? Padahal kata haleluya ini hanya tertulis pada mazmur-mazmur yang tidak dikenal penulisnya, yang disebut juga mazmur anonim. Nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama, juga tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama dan juga di zaman Perjanjian Baru, Yesus dan murid-muridnya tidak pernah menyebut kata haleluya. Lalu mengapa orang-orang Kristen suka sekali menyebut kata haleluya? Kata haleluya ini perlu sekali diwaspadai, agar jangan sampai terjerumus oleh permainan iblis dan malaikat-malaikatnya. Haleluya sendiri artinya terpujilah Yahweh, atau puji-pujian kepada Yahweh. Jadi, dalam ucapan kata haleluya ini ada kepentingan satu sosok yang ingin dipuji. Siapakah sosok yang ingin dipuji itu? Dia adalah sosok malaikat yang bernama Yahweh, sesembahan umat Yahudi yang memperkenalkan diri kepada Musa. Tanpa disadari, kata haleluya ini juga merupakan suatu sihir dari Yahweh terhadap orang-orang Kristen, demi membuat mereka selalu memuji dan mengagumi Yahweh atau Yehovah. Di lain sisi, orang-orang Kristen tidak mau disebut saksi Yehovah atau saksi Yahweh, jadi ironis sekali dengan pengucapan kata haleluya yang sering mereka ucapkan. Sesungguhnya Yahweh itu adalah malaikat saja, seperti yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah, semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Begitu juga dengan kesaksian Stefanus, saat ia dianiaya orang Yahudi dan juga yang dipenuhi Roh Kudus, juga berkata, bahwa Yahweh hanyalah malaikat, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30, 35 dan 38. 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. 35. Musa ini, yang telah mereka tolak, dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Jadi sudah jelas, bahwa sosok yang memperkenalkan diri kepada Musa di atas gunung Sinai, yang diserukan oleh orang Israel dengan nama Yahweh atau Yehovah, dia hanyalah malaikat yang tidak harus dan tidak perlu dipuji. Oleh sebab itu, waspadalah dengan kata atau kalimat haleluya ini yang sering kali diucapkan bahkan kadang-kalanya juga berulang-ulang kali disebut dalam satu ibadah seakan-akan seperti suatu mantra. Bukankah dengan menyerukan kata haleluya berulang-ulang sama halnya juga dengan menyenangkan hati sosok Yahweh ini? Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kata haleluya itu adalah bahasa sorga, sesungguhnya ini adalah kebohongan atau manipulasi Yahweh terhadap manusia, agar orang yang tidak mengerti urusan kata haleluya ini mereka terus mengagumi Yahweh dan terus memuji Yahweh yang hanya sekedar malaikat. Kalau sudah jelas sejarah kata haleluya yang tidak jelas sejarah penulisan dan penyebutannya, lalu untuk apa kata haleluya itu diucapkan oleh pengikut Yesus? Lalu, siapa sesungguhnya yang harus dipuji, malaikat atau pemilik malaikat? Dalam Matius 24 ayat 31, dan ia, Yesus Kristus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan ada beberapa ayat lainnya dalam Injil menjelaskan bahwa Yesus Kristuslah pemilik malaikat-malaikat dan juga memerintahkan malaikat-malaikat. Seperti yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 41, 16 ayat 27, 25 ayat 31,
Markus 13 ayat 27, dan seterusnya. Orang yang percaya dan memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus cukup hanya menyebutkan terpujilah Yesus Kristus, atau puji Yesus, puji Tuhan. Karena nama Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama, lebih tinggi dari nama Yahweh, dan pada waktunya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku, hanya Yesus Kristuslah Tuhan, bukan nama-nama sembahan yang lainnya. Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Sekali lagi, nama Yesus Kristus, itulah yang harus dipuji dan dimuliakan, karena dialah pribadi yang mulia, Raja segala raja, Tuan segala tuan yang juga juru selamat umat manusia yang berdosa. Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan juga mewaspadai kita, agar tidak terseret kepada doktrin dan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.